Baik, Pak Nan dan teman-teman, apakah share screen saya terlihat? Sampun terlihat belum, Pak? Sampun. Ini audio saya tadi barusan bermasalah, jadi nggak dengar suaramu. Oke. Ini udah terlihat jelas. Silakan Mbak Rahmi, mungkin nanti waktunya 1 jam ya untuk kita untuk menyampaikan terkait dengan trik dalam mengerjakan UKOM. Bisa dimulai dari sekarang, nanti baru di akhir kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Silakan Mbak Rahmi. baik. Terima kasih, Pak Nan. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Winda Astari. Pada malam hari ini, saya berkesempatan dimandatkan untuk dari Visioner untuk berdiskusi, sharing bersama rekan-rekan dari profesi fisioterapi. Nah, pada kesempatan ini saya dimandatkan untuk berdiskusi mengenai fisioterapi geriatri. Nah, pertama yang kita ketahui bersama bahwa lansia ini merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas eh, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Nah, pada fisioterapi geriatri ini, apa sih fokusannya? Pertama itu ada terkait dengan pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan peningkatan kemampuan gerak dan fungsi tubuh pada lanjut usia. Kemudian pada fisioterapi geriatri ini apa sih yang kita bahas? Yaitu mengidentifikasi tentang masalah gerak dan fungsi pada kasus atau penyakit sistem tubuh akibat proses degenerasi fungsi. Selain itu juga gimana kita sebagai fisioterapi geriatri memformulasikan terkait dengan tujuan intervensinya apa, formulasi dari metode intervensinya apa sih pendekatan atau intervensi yang cocok, yang sesuai untuk lansia, kemudian bagaimana hasil dari evaluasinya, kemudian metodologi alternatif apa yang bisa kita berikan terkait kasus ataupun penyakit yang berkaitan dengan lansia, kemudian terkait dengan penggunaan alat bantu yang diperlukan dalam intervensi fisioterapi. Nah, pada fisioterapi geriatri, kita ketahui bahwa bukan yang kita lihat itu bukan terkait dengan kasus per kasus, baik bukan dari stase misalnya ada kasus muskulo dan neuro, tapi bagaimana pendekatan dari fisioterapi geriatri ini kita sebagai seorang fisioterapi itu bisa membuat para lansia itu untuk terus aktif, produktif meskipun ada permasalahan-permasalahan seperti muskulo dan neuro dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tahu ya, selama ini selama profesi 1,5 tahun pasti udah tahu bagaimana sih, apa saja sih yang berkaitan dengan fisioterapi geriatri. Di sini kita bisa membahas tentang fokusannya sebagai fisioterapi geriatri, itu ada terkait dengan bagaimana lansia itu harus memiliki kekuatan otot yang baik, terkait dengan keseimbangan dan koordinasinya, bagaimana kebugarannya yang baik, kemudian fleksibilitasnya juga, sehingga apabila aspek-aspek ini bisa terpenuhi, harapannya nanti lansia ini bisa mandiri. Jadi tujuan fisioterapi geriatri itu adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup lansia dengan meningkatkan kemampuan gerak dan fungsi tubuhnya. Nah, apa sih di sini kan teman-teman pada malam hari ini kita ingin sharing bagaimana tips dan trik persiapan dalam menjawab soal UKOM nasional. Setahu saya teman-teman ini sebentar lagi ya akan melaksanakan UKOM. Kalau nggak salah tuh kurang lebih dari 1 bulan lagi untuk UKOM nasionalnya ya. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang harus teman-teman rekan-rekan semua persiapan. Jadi ketika seperti kalau kita ingin berapa ya, ketika kita ingin berperang, kita harus menyiapkan dulu nih. Pasti ada persiapan-persiapan yang
yang harus kita persiapkan. Pertama, kalau menurut saya itu kita harus menyiapkan amunisi apa sih yang harus kita persiapkan, kemudian strategi apa sih yang harus kita siapkan untuk ketika nanti kita berperang, yaitu di Ukomnas nantinya. Nah, pertama ada dua. Kalau menurut saya itu ada dua persiapan. Yang pertama teman-teman tahu bahwa ada persiapan amunisi. Yang dalam amunisi ini ada ilmu, fisik, mental, dan tentunya religiusitas yang harus kita persiapkan. Ilmu itu apa? Misalnya teman-teman kan kita udah profesi nih selama 1 tahun setengah. Tentunya teman-teman sudah banyak membahas tentang kasus-kasus terkait geriatri ataupun kasus-kasus terkait dengan stase-stase lainnya. Selama 1 tahun setengah saya rasa cukup untuk teman-teman mempersiapkan hari H ini nanti. Nah, kemudian ada fisik, di mana pengalaman saya ketika UKOM nasional nanti itu, fisik sangat-sangat berpengaruh dalam kita menjawab soal UKOM. Kita batuk aja atau kita agak demam aja, nervous, itu akan mempengaruhi gimana nantinya ketika teman-teman menjawab soal UKOM. Jadi ketika teman-teman nanti mau UKOM, itu fisik benar-benar harus dijaga. Maksudnya dalam artian kalau bisa nanti di hari H fit, jadi tidak pusing ataupun teman-teman tidak sakit ataupun tidak dalam kondisi, semoga dalam kondisi yang fit. Nah, gimana fisik ini harus kita persiapkan juga vitaminnya, kebugarannya itu harus kita persiapkan menuju hari H nanti UKOM. Kemudian selain itu juga ada mental, di mana teman-teman maintenance dari mental kita, menjaga stres kita, karena pasti ya, saya juga kemarin waktu UKOM itu merasakan tekanan mental karena kita harus menjawab 180 soal dalam waktu 3 jam. Itu otomatis 1 menit itu satu soal. Dan itu membutuhkan mental yang kuat dan juga strategi tentunya. Kemudian persiapan amunisi yang harus kita persiapkan adalah religiusitas. Tentunya di sini teman-teman juga bagaimana kita berserah diri ya nanti sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana teman-teman nantinya berdoa dan memohon petunjuk dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain persiapan amunisi, ada nih persiapan yang benar-benar harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah persiapan strategi. Nah, apa sih persiapan strategi ini apa aja sih? Menurut pengalaman saya, jadi dari persiapan strategi ini, teman-teman benar-benar harus memanfaatkan waktu. Jadi pada saat sebelum UKOM, persiapan UKOM, dan juga pada saat UKOM. Dalam sebelum UKOM, itu yang harus teman-teman manfaatkan adalah bagaimana teman-teman mengatur waktu untuk belajarnya. Jadi nanti ini kan pasti setelah profesi nanti dalam bulan ini selesai, teman-teman harus mengelola lagi waktunya untuk persiapan UKOM. Tentunya dalam waktu kurang dari 1 bulan itu cukup mepet ya. Tapi kalau teman-teman sudah mempersiapkan UKOM-nya dari jauh-jauh hari, dalam waktu 1 bulan, itu teman-teman hanya merecall kembali saja. Jadi bukan belajar kembali. Dalam 1 bulan ini, teman-teman sudah tidak bisa lagi untuk ngebut sistem kebut lagi untuk baru ngapalin otot, baru ngafalin uh, tes spesifik, baru ngafalin itu udah nggak bisa dan itu bukan strategi yang tepat lagi karena itu akan membuang-buang waktu teman-teman. Hal-hal seperti itu yang harus teman-teman pelajari adalah ketika 1 tahun setengah kemarin teman-teman profesi dan di dalam waktu sebulan ini teman-teman menuju UKOM itu harus sudah banyak latihan soal. Jadi bagaimana teman-teman memecahkan menjawab soal tersebut cepat, tepat, dan juga jawabannya benar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah memanfaatkan waktu pada saat UKOM hari H. Pengalaman saya ketika UKOM, ketika teman-teman tidak memanfaatkan waktu pada saat UKOM, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Jadi, waktu Rami UKOM kemarin, itu ada beberapa dari rekan-rekan sejawat yang sudah habis waktunya, sudah 180 soal, dan maksudnya sudah 3 jam, tapi masih ada 30 atau sampai 50 soal yang belum kejawab.
itu sangat rugi. Maksudnya seharusnya soal yang di akhir nih, misalnya ada soal-soal yang di akhir yang di uh, urutan 160 ke atas yang seharusnya itu bisa kita jawab dan seharusnya bisa kita selesaikan, tapi itu malah nggak kejawab. Itu kan akan membuang poin teman-teman ya. Nah, gimana nih caranya? Yaitu kita harus memanfaatkan waktu pada saat UKOM. Yang pertama, kalau sepengalaman saya, dari soal nomor 1 sampai 180, itu kan kita baca soalnya. Tetap kita baca dan harus tetap kita jawab. Kalau saya dulu, jadi tidak ada soal yang dikosongkan. Jadi misalnya nih, ada soal nomor 1, ada soal nomor 2. Nomor 1 itu kita tahu jawabannya nih, kita jawab. Nomor 2, kita nggak tahu jawabannya, tapi kalau itu benar-benar kita tidak tahu, jangan berlama-lama dengan soal itu, langsung jawab saja. Tapi ketika soal itu kita itu yang pertama. Kalau misalnya benar-benar nih, udah nih teman-teman nggak tahu nih, udah buntu dalam durasi 40 detik, 50 detik baca soal itu udah nggak tahu, jawab saja. Jangan dikosongkan, karena itu mungkin saja nanti kita bisa bejo atau bisa apa ya. Jadi menurut saya jawab saja. Ketika yang kedua, ketika soal itu teman-teman ragu, tapi misalnya oh ya saya bisa jawab ini, tapi saya masih ragu, jawab saja jawaban yang teman-teman ragu itu, dan kemudian teman-teman bisa memanfaatkan fitur. Nah, memanfaatkan fitur pada aplikasi soal tersebut. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Jangan ada soal yang dikosongkan, tapi dijawab semua. Baik itu nggak tahu, baik itu ragu, jawab saja. Karena pengalaman saya, ketika udah sampai di 180, misalnya 170, soal 170 nih, waktu tinggal 5 menit atau 10 menit. Nah, untuk kembali lagi ke soal itu akan membuang-buang waktu, bukan? Jadi, ya udah, jawab aja soal yang itu, yang sebelumnya, fokus ke soal yang selanjutnya. Kalau kemarin strategi saya dalam waktu 1 menit, kurang dari 1 menit saya sudah harus menjawab soal itu. Jadi nanti di akhir di sudah 180 soal, saya harus menyisakan waktu 10 menit minimal 10 menit untuk menjawab kembali lagi ke soal-soal yang saya kasih bendera. Tapi dalam catatan 180 soal itu sudah saya jawab semuanya. Entah itu benar, entah itu salah ataupun kita ragu-ragu. Yang penting terisi. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya jawabannya nanti itu seperti apa. Yang penting diisi, jangan dikosongkan. Karena yang tadi saya bilang pengalaman teman-teman saya ketika mereka udah lewat nih, udah jawab, tapi ini nggak tahu, oke dikasih bendera. Dikasih bendera, next ke soal selanjutnya. Jawab tahu. Kemudian soal selanjutnya terus. Dan sampai di akhir ternyata waktunya tinggal 2 menit. Untuk kembali lagi ke soal yang kita kasih bendera, itu misalnya ada 10 atau 20 soal yang kosong, udah nggak ada waktu, langsung tertutup semuanya dan kekunci jawaban kita, dan kita menyanyikan 20 soal, maksudnya 20 soal itu kosong, seperti itu. Jadi benar-benar harus memanfaatkan waktu dan juga memanfaatkan fitur pada aplikasi-aplikasi soal UKOM, dan ini harus menjadi poin penting. Jadi tidak apa-apa ketika teman-teman jangan pikirkan itu salah atau benar lagi, yang penting kita jawab dulu. Nah, tapi strateginya di sini teman-teman harus mempunyai beberapa stase ataupun soal-soal yang menjadi apa ya, menjadi kekuatan, maksudnya menjadi soal-soal yang menjadi kekuatan teman-teman. Pastikan kita ada beberapa soal yang kita ini ketahui dan tidak ketahui. Kalau saya dulu soal-soal hitungan, nah soal-soal hitungan yang di kardio, ngitung maths, ngitung dan lain-lain itu kan membutuhkan waktu. Nah, itu saya skip. Jadi saya skip, tapi saya jawab saja, tapi saya kasih bendera. Nah, saya lanjut ke soal-soal yang selanjutnya. Nah, nanti itu ada waktu lebih, ada 10 menit kemarin saya, ada sisa 10 menit, itu saya kembali lagi ke soal-soal yang saya kasih bendera. Itu ada 15 sampai 20 soal yang saya kasih bendera, dan itu saya pilih dan pastikan udah terjawab semua 180 soal. Jadi dari saya tuh jangan ada teman-teman yang kasih kosong, maksudnya jangan dikosongkan soalnya, tahu nggak tahu dijawab saja. Kemudian selanjutnya dalam persiapan strategi adalah memahami soal. Nah,
dalam memahami soal di UKOM ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi dalam pemahaman soal itu ada namanya fitnet, lead, dan option. Nah, di mana kita ketahui bahwa fitnet itu adalah keterangan soalnya. Kemudian lead adalah pertanyaan soal. Kemudian option adalah pilihan jawabannya. Oke, nah di sini ada, jadi ketika teman-teman menjawab soal itu juga butuh strategi. Kan kita satu soal itu ada 1 menit ya. Setelah dari 180 soal 3 jam itu kita hanya punya durasi waktu 1 menit. Ketika teman-teman membaca soal, misalnya membaca soal yang panjang banget itu, seorang lansia 78 tahun datang ke fisioterapi dan membawa tongkat saat berjalan. Setelah fisioterapi melakukan anamnesis, didapatkan lansia ini mengalami nyeri pada lutut kanannya. Nah, nyeri semakin terasa saat di pagi hari. Untuk mengatasi nyerinya, pasien ini rutin untuk mengopres lutut dengan kompres yang hangat. Teman-teman, biasanya kita pasti akan terfokus pada itu ya. Nah, strateginya kita rubah. Jadi ketika dalam memahami soal, baca ini lagi isi. Nah, strateginya kita rubah. Kita baca dulu optionnya, lead-nya, pertanyaannya apa. Jadi ketika teman-teman udah lihat pertanyaannya, terus kita lihat jawabannya, oh ini misalnya lead-nya ini adalah tentang pertanyaan dari soalnya itu, sebagai seorang fisioterapis profesional, ia harus melakukan pemeriksaan yang objektif dengan mengukur kemampuan fungsional pasien. Di sini ada kata kuncinya di pertanyaan ini yang ditanyakan adalah bagaimana kemampuan fungsional pasien. Kemudian teman-teman lihat optionnya. Baca screening cepat optionnya. Oh, ada Kellgren Scale, Lauren, DDST, WOMAC, 6 minute walking test. Nah itu. Oh, tadi ini udah fungsional semua. Maksudnya Kellgren Scale dan Lawrence itu kan adalah klasifikasi dari Kellgren Scale terkait OA. DDST itu terkait perkembangan pada anak. Kemudian ada WOMAC dan 6 minute walking test. Oh, kita baca cepat aja berarti keterangan soalnya. Kita cari kata kuncinya, screening cepat, lansia 78 tahun yang setelah fisioterapi melakukan anamnesis didapatkan lansia ini mengalami nyeri pada lutut kanannya. Nah, lutut kanan itu kata kunci. Oke, lutut semakin terasa di pagi hari dan bagaimana mengatasi nyerinya. Pertanyaannya tadi adalah kemampuan fungsional. Teman-teman udah dapat jawabannya adalah apa? Seperti itu ya. Jawabannya adalah misalnya WOMAC. Nah, harapan saran dari saya, dari satu soal itu kan berarti harus ada, misalnya di akhir itu kita menyelesaikan 10 menyisakan 10 menit. Nah, otomatis soal-soal yang mudah dipahami, maksudnya soal-soal yang bisa kita jawab itu harus dibaca cepat dan kita harus yakin dengan jawaban itu. Jadi teman-teman bisa menyisakan soal itu. Jadi jangan cukup 1 kali aja bacanya, jangan sampai berkali-kali karena itu akan membuang-buang waktu teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya adalah 180 soal itu terjawab, yaitu dengan strateginya adalah soal yang bisa kita pahami dengan baik, dengan mudah, dan kita yakin jawabannya adalah langsung cepat aja, screening cepat, baca cepat, tahu optionnya apa, tahu ininya apa, langsung kita jawab. Seperti itu. Jadi kita punya itu ya teman-teman, strategi dalam menjawab soal itu penting. Jadi walaupun nih pengalamannya, walaupun teman-teman paham banyak soal, maksudnya kita banyak mengerti tentang soal-soal, contoh soal, dan kita tahu jawaban, tapi kalau teman-teman tidak mempunyai strategi dalam menjawab soal UKOM ini, itu akan sangat disayangkan seperti itu. Jadi emang harus kita punya strategi dalam menjawab soal ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba contoh jawab soal diskusi ya. Kita sharing bersama-sama. Tak rasa juga ini soal-soal yang sudah sering kita bahas. Maksudnya teman-teman sudah sering lihat dan pasti sudah sering uji coba tentang soal-soal. Jadi di sini kita cuman sharing aja dan kita coba untuk baca cepat atau menjawab soal dengan cepat. Seperti itu ya. Nanti jawabannya teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Seperti itu. Ayo, soal nomor 1. Ada yang tahu jawabannya?
D. Hipertensi 1. Ini tadi siapa ya yang jawab? Mbak siapa ya? I. Namanya IJB. Oh, Besti. oh iya, jawabannya apa ya tadi? Hipertensi 1 ya. Nah, oke, tadi Mbak 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 Lutfi ya. Ini menjawab hipertensi 1. Untuk soalnya ini kita tadi udah saya jelaskan, teman-teman lihat dulu apa namanya lead-nya, tekanan darah 140/90 mmHg. Kemudian pertanyaannya adalah analisa tekanan darah. Berarti yang ditanyakan adalah eh, tekanan darahnya itu 140/90. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman tidak usah berlama-lama lagi gitu dengan apa membaca yang di atas. Fignet-nya itu hanya membaca screening cepat aja. Karena kata kuncinya udah ada di 140/90. Yang ditanya adalah berapa sih kategori apa sih dari 140/90 ini? Nah, ya, jawabannya adalah hipertensi 1. Kenapa? Ada. Sini ada klasifikasinya ya, teman-teman bisa lihat ada klasifikasi tekanan darah normal, hipertensi, prehipertensi itu ada 120 sampai 139, diastolnya 80/89, kemudian ada hipertensi tahap 1, sistolnya 140 sampai 159, 90 sampai 99, hipertensi tahap 2 itu di atas 160 dengan diastolnya lebih dari 100. Kenapa ini tekanan darah ini sangat-sangat ya teman-teman kalau bisa hafal di luar kepala, karena nanti ketika teman-teman menjawab soal UKOM itu ada beberapa tipe-tipe soal yang vital sign atau tekanan darah ini menjadi pertimbangan teman-teman dalam menjawab soal. Jadi ini penting seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dilihat dulu lead-nya apa, terus teman-teman menuju ke option-nya, baru screening cepat di Fignet-nya. Oh, buka komennya gini ya. B. Oke, ada yang jawab. Saya sambil lihat komen, baru lihat ya, maaf ini. Oh, ada yang jawab Alzheimer. Oke. Jawabannya adalah kita lihat di lead-nya tadi. Apakah kondisi pada laki-laki tersebut? Nah, kemudian optionnya ada Alzheimer, Parkinson, low back pain, diabetes mellitus, dan osteoarthritis OA. Kemudian kita lihat Fignet-nya dengan cepat. Seorang laki-laki 63 tahun datang ke klinik fisioterapi atas rujukan dari dokter spesialis neurologi dengan pola berjalan pendek, tidak ada fase berayun atau swing, adanya gangguan keseimbangan, badan membungkuk, tremor, dan wajah tidak berekspresi. Nah, kata kuncinya adalah di sini teman-teman bisa lihat pola berjalan. Nah, pola berjalannya pendek, tidak ada fase berayun atau swing, adanya gangguan keseimbangan. Nah, untuk aku nggak bisa di next. Benar, jawaban yang jawab Parkinson itu benar. Karena di sini ada kata kunci dari tipe ya, tipe dari Parkinson itu ada pasien-pasien Parkinson dengan pola berjalan pendek, tidak ada fase berayun, swing, dan nah. Oh, teman-teman bisa lihat di sini bahwa Alzheimer. Nah, tadi ada yang jawab Alzheimer juga ya. Di mana Alzheimer ini kan merupakan gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, dan perilaku. Nah, pada orang dengan penyakit Alzheimer, kita bisa lihat di bagian
gambar nih, baik gambar yang teman-teman bisa lihat ya, nggak bisa lihat. Ada otak orang yang sehat dengan otak dengan penyakit Alzheimer. Nah, untuk orang yang sehat itu volume dari otaknya itu normal ya. Sedangkan pada orang yang dengan penyakit Alzheimer itu mengecil, mengerut atau merusak area yang terlibat dalam berpikir, merencanakan dan mengingat. Jadi ini lebih ke kalau tadi ada yang jawab Alzheimer itu lebih ke kognitifnya nanti. Nih ada cairan cerebrospinal, kemudian di sini hipokampusnya juga menyusut parah. Jadi volume otak orang yang sehat dengan orang Alzheimer itu nanti seperti ini. Kemudian sedangkan dengan orang yang dengan Parkinson, itu letak lesinya itu ada di substansia nigranya. Ini. Nah, Parkinson ini merupakan degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh. Jadi nanti di gangguan motoriknya. Nah, untuk orang Parkinson sendiri, oke kita lanjut dulu ke soal yang selanjutnya. Nggak bisa di next ya. Coba ini, teman-teman jawab kembali. Kita lihat di lead-nya, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas. Kemudian ada optionnya sama, maksudnya hampir sama dengan ada Parkinson, ada meningitis, stroke non hemorrhagic, abses otak, dan stroke hemorrhagic, non hemorrhagic dan hemorrhagic. Terus bisa baca di lead, kita cari di lead di Fignet. Teman-teman bisa cari kata kuncinya apa. Oke, udah pada tahu ya kenapa? Oke, jelas ya. Di sini ada kata kuncinya bahwa informasi dari dokter, ini ada kata kuncinya, gangguan hormon penurunan pengiriman dopamin dan dari substansia nigra menuju globus pallidus. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri dari orang Parkinson. Benar, jawabannya ada A. Kalau meningitis itu kan ada radang ya, radang di selaput otaknya. Kemudian stroke non hemorrhagic, teman-teman juga pasti sudah banyak tahu bahwa terjadi pecahnya pembuluh darah. Kemudian ketika ini ada abses otak, itu adalah adanya infeksi pada ada abses itu berarti ada cairan, ada nanah akibat dari infeksi otak. Kemudian ada stroke non hemorrhagic itu maaf tadi ada penyumbatan pembuluh darah, kalau yang hemorrhagic itu pecahnya pembuluh darah. Nah, dari soal tersebut yang memiliki kriteria atau jawaban yang tepat adalah teman-teman ya Parkinson. Kata kuncinya ada di substansia nigra, kemudian ada penurunan pengiriman dopamin. Soal ini setiap soal tentang Parkinson ini saya udah baca beberapa, maksudnya soal dari hukum-hukum sebelumnya sampai hukum saya atau nggak tahu ya hukum yang setelah saya itu berarti tahun kemarin, soal ini selalu keluar. Pokoknya kata kuncinya dengan pengiriman apa namanya ada penurunan dopamin, terus di substansia nigra, lokasinya, lesinya. Nah, soal ini sering banget keluar dan pasti rata-rata keluar, tapi semoga ya di tahun ini juga keluar. Oke, ayo coba teman-teman lihat di soal nomor 4. Ada tujuan pertama dalam melakukan rehabilitasi pada pasien. Ada yang udah bisa jawab? Tujuan pertamanya apa? Tujuan pertama dalam melakukan rehabilitasi pasien. A atau B? Oke. Ada lagi? Tipe soal ini termasuk soal yang akan mengecoh. Jadi soalnya ini pasti mengecoh. Ayo jawab dulu, coba. Oke, ada yang mencegah komplikasi, ada yang meminimalisasi impairment.
ampun, saya. Oke, jawabannya adalah mencegah komplikasi. Kenapa mencegah komplikasi? Ini tadi teman-teman ada yang menjawab meminimalisasi impairment ya. Dua jawaban ini emang harus banyak pertimbangan dan harus kita perhatikan baik-baik. Di sini terkait dengan lead-nya, tujuan pertama dalam melakukan rehabilitasi pada pasien tersebut adalah, nah, ketika teman-teman baca lead, baca pertanyaan soal, dan teman-teman melihat tadi kan baca lead, lihat option, terus kita kembali ke Fignet untuk mencari kata kunci. Nah, ketika teman-teman baca lead-nya dan menemukan soal dengan option yang hampir-hampir sama nih, bukan sesuatu option yang menurut kita ada, oh enggak nih, jawabannya ini, oh bukan, jawabannya ini. Bukan yang pasti, misalnya kekuatan otot paketnya MMP, bukan yang seperti itu, tapi soal yang membuat kita bingung gitu. Kita harus kembali lagi ke Fignet. Seorang laki-laki 68 tahun menjalani rawat inap dirujuk untuk menjalani tindakan fisioterapi. Nah, hasil observasi dan pemeriksaan, pasien tersebut mengalami gangguan tidak dapat menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan karena stroke yang dialami 1 hari yang lalu. Kondisi umum tirah baring dan masih dalam kondisi flasid. Nah, teman-teman lihat kata kuncinya di sini adalah stroke yang dialami baru 1 hari yang lalu. Kemudian kondisinya masih dalam tirah baring dan masih dalam kondisi yang flasid. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan ini. Tadi kata kuncinya adalah 1 hari yang lalu. Jadi dalam fase stroke ini kan ada fase akut, fase early rehabilitasi, late rehabilitasi, dan nanti kronik. Nah, untuk yang akut itu kan 0 sampai 24 jam itu udah masuk dalam fase akut. Nah, sedangkan tadi di soal itu kata kuncinya adalah stroke yang dialami 1 hari yang lalu. Berarti dia baru melewati fase akutnya. Nah, untuk selanjutnya berarti dari fase dari early rehabilitasi, tujuan pertama dari early rehabilitasi itu teman-teman bisa lihat adalah early rehabilitasi adalah early mobilisasi di sini ya. Di horse days itu early mobilisasi. Nah, kenapa menjawabnya adalah salah satu dari early mobilisasi itu adalah tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi. Selain itu ada kata kunci dari tirah baring. Nah, kita harus cegah dulu komplikasinya, dan di dalam soal ini juga kita tidak menemukan vital sign dari pasien tersebut. Jadi itu yang harus menjadi pertimbangannya. Ketika nanti udah ini kan tujuan utama ya dari pasien stroke pasca stroke H-1 hari. Berarti kita harus mencegah dulu komplikasinya, baru nanti kita meminimalisasi dari kemudian teman-teman nanti tuh bisa lihat di yang day week ini kan di fase early rehabilitasi. Nah, di early rehabilitasi itu kan sampai 3 bulan ya di sini harusnya. Ini enggak ini ya. Maksudnya dari days itu sampai 3 bulan. Nah, itu teman-teman bisa yang days yang restoring impairment in order to regain activity. Nah, kan tadi pertama berarti early mobilisasi tujuan yang ininya kita mencegah komplikasi. Setelah kita bisa setelah melihat dari kondisi pasiennya, kita lihat dari vital sign-nya. Nah, nanti dari hari ke berikutnya baru kita bisa memulih restoring impairment. Jadi memulihkan tadi yang soal B, meminimalisasi impairment-nya. Seperti itu. Jadi ini ada urutan dan tahapnya. Nanti ada days, months, yang selanjutnya itu ada bagaimana teman-teman itu memberikan selama
di fase early rehabilitasi ini sampai 3 bulan, itu kita sebagai fisioterapi melakukan terapi latihan kepada pasien ini, itu kita melihat bagaimana kita berpraktik atau terapi latihan yang berorientasi dengan strategi yang tepat ini kan. Mana nih tadi? Nah, compensation strategi. Kemudian nanti selanjutnya intervensi atau rehabilitasi apa. Jadi dalam satu ini program. Jadi dalam setelah di masa early rehabilitasi ini adalah teman-teman memberikan program. Kemudian dilihat lagi di body function and structure impairment. Nah, dari dari 2 hari setelah pasca serangan tersebut menuju 1 atau 2 minggu, hitungan minggu, itu kita melihat yang tadi kan, setelah kita mencegah komplikasinya, kita lihat lagi di meminimalisir impairment-nya. Jadi body function and body structure. Kemudian dalam jangka waktu 1 bulan menuju 3 bulan, nanti fokusan kita tuh di bagaimana mengelola atau sebagai fisioterapi itu kita fokusannya tuh di activity. Kemudian nanti setelah 3 bulan menuju 6 bulan, baru bagaimana si pasien tersebut terkait dengan environmental factor dan personal faktornya. Kemudian setelah 6 bulan, itu bagaimana kita mengelola partisipan restriction-nya. Jadi 6 bulan pertama dari pasien tersebut itu akan kita maksimalkan. Jadi golden period dari pasien pasca pasien stroke ini adalah di 6 bulan pertama. Nah, teman-teman bisa lihat grafik yang ada di layar ini. Ketika seorang pasien itu mengalami stroke, itu kan serangan langsung drop. Kemudian dia bisa lihat bagaimana progresif dari latihan ataupun perkembangan dari pasien. Itu grafiknya naik. Tapi ketika udah sampai di 6 bulan, itu sudah banyak terjadi problem-problem, khususnya pada pasien lansia ya. Itu secondary problem itu banyak sekali nantinya akan terjadi pada pasien-pasien lansia. Nah, di 6 bulan, setelah 6 bulan, itu pasti pada pasien lansia itu akan mengalami komplikasi ataupun kalau di ininya ada jenuh dan lain-lain. Nah, di grafik yang titik-titik ke atas itu jadi ada 2 pilihan pada pasien ini, pada grafik ini. Yang pertama itu dia akan baik, progresnya akan membaik, atau setelah 6 bulan pertama progres dari pasien tersebut itu akan malah menurun. Nah, bagaimana dari grafik prosesnya ini kita lihat ya itu tergantung tergantung dari nanti terapi latihan atau tapi dilihat lagi nanti tergantung lesi dari stroke tersebut. Ketika kita ini berbicara tentang misalnya dia hemorrhagic atau iskemik ya, akan tetapi untuk pasien lansia di sini kan pendekatannya geriatri ya. Nah, goldennya periodnya adalah 6 bulan pertama serangan ini. Nah, nanti yang tadi itu tentang mencegah komplikasi, ini yang selanjutnya coba teman-teman bisa baca. Ini akan berkaitan. Tadi kita udah jawab kan mencegah komplikasi. Nah, ini terkait tindakan fisioterapi. Lead-nya tindakan fisioterapi yang tepat dalam kondisi akut. Masih dalam kondisi akut, tadi sudah saya katakan bahwa kondisi akut itu ada yang jawab? Oke, benar sekali. Benar, jawabannya C ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai ini ya. Jadi ketika tindakan fisioterapi dalam kondisi akut tadi mencegah komplikasi, kemudian apa nih intervensi dari tujuannya mencegah komplikasi, terus tindakan dari untuk mencegah komplikasi itu apa? Jadi jawabannya benar adalah mobilisasi dini untuk miring ke arah kiri dan kanan pada pasien. Kekuatan otot itu belum, peningkatan ROM belum, latihan stabilisasi belum, dan stretching juga. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor selanjutnya. Oke, benar ya, mobilisasi dini untuk miring ke arah kanan. Nah, coba ini tujuan juga fisioterapi selanjutnya nih, setelah mencegah komplikasi.
Tadi sudah saya jelaskan nih. Habis apa nih tahap-tahap selanjutnya. Nah, benar. Ya, semua benar ya. Jadi selanjutnya ya, tujuan fisioterapi selanjutnya setelah mencegah komplikasi adalah meminimalisasi impairment. Ketika punya soal seperti ini, teman-teman sudah bisa langsung, oh, dari baca lead sama option, teman-teman kalau sudah yakin ini jawabannya, ada beberapa soal yang kita nggak usah lagi baca fignet-nya, tapi ketika kita belum menemukan kata kuncinya, kita kembali lagi ke fignet. Seperti yang tadi soal pertama kan, kita udah tahu lead-nya, tekanan darahnya berapa, udah dikasih tahu di lead-nya bahwa tekanan darahnya ini, kemudian baru di jawabannya adalah apa namanya, udah ada tertera. Nah, jadi teman-teman nggak usah buang-buang waktu lagi. Tapi kalau udah yakin dan menemukan kata kuncinya ya, di sini sama tadi, jadi jawabannya adalah meminimalisasi impairment. Jadi setelah mencegah komplikasi, itu kita meminimalisasi impairment. Setelah meminimalisasi impairment, itu meningkatkan ROM, range of motion, kemudian kita meningkatkan kekuatan otot, baru nanti setelah 3 bulan ke atas, itu kita memaksimalkan fungsi dasar tubuhnya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Pengukuran yang tepat. Yang mana ya tadi? Kecepatannya, Mam. Soal nomor 6 ya. Siapa ini? Oh iya, tadi sudah ini ya, tujuan fisioterapi selanjutnya. Nah, tadi itu kan kita udah bahas ya bahwa di fase early rehabilitation itu setelah fase akut, itu kan ada mencegah komplikasi. Nah, kemudian setelah kita mencegah komplikasinya, kemudian selanjutnya itu meminimalisasi impairment. Nah, setelah minimalisasi impairment, nanti dalam fase menuju 3 bulan itu bisa meningkatkan ROM dan juga meningkatkan kekuatan otot. Kemudian nanti di 3 bulan ke atas itu memaksimalkan fungsi dasar tubuh. Coba saya kembali. Nah, seperti ini Mbak. Tadi di minggu sampai hitungan minggu sampai di bulan pertama itu ada body function and structure activity-nya, jadi lebih ke aktivitasnya. Kemudian nanti setelah 3 bulan, menuju 6 bulan, itu bagaimana kita melatih pasien untuk fokusnya di environmental factor dan personal factor. Tentunya ketika sudah mencapai environmental factor dan personal factor ini, itu sudah melewati seperti latihan-latihan ROM, meningkatkan kekuatan otot, dan di sini kita bisa masuk ke meningkatkan fungsi dasar tubuh. Setelah 6 bulan baru kita memfokuskannya di partisipan restriction. Tapi dengan catatan kita harus lihat dulu, kita harus tahu dulu kondisi pasiennya. Ini misalnya lesinya yang kena apa, riwayat pasiennya apa, dia stroke-nya apa, hemorrhagic atau non hemorrhagic seperti itu. Jadi di yang pertama ini misalnya kita di hari pertama kalau 0 sampai 0 hari pertama 0 sampai 24 jam itu kan di medis ya, maksudnya di rumah sakit ditangani dokter. Setelah itu kita bisa masuk di hari kedua. Hari kedua berarti setelah hari pertama itu di early mobilisasi. Itu tujuan pertama fisioterapi itu kita bisa masuk di mencegah komplikasi. Selanjutnya nanti bisa di meminimalisasi impairment, meningkatkan ROM, meningkatkan kekuatan otot, baru memaksimalkan fungsi. Jadi ROM-nya baru kekuatannya, baru fungsi dasar. Seperti itu. Kita kembali ya di sini. Nomor 7, apakah sudah ada yang jawab? Oke.
Nomor 7 ini pengukuran yang tepat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berdiri pasien. Mengevaluasi kemampuan berdiri ya teman-teman. Oke, ini udah pada dijawab ya. Benar, jawabannya back balance scale. Lead-nya adalah pengukuran yang tepat untuk evaluasi kemampuan berdiri pada pasien. Dan di sini adalah pada pasien lansia. Kemudian pertanyaan di option, kita lihat aja, oh yang di lead adalah kemampuan berdiri. Kemudian di optionnya ada MMT untuk kekuatan otot, functional gait assessment itu pemeriksaan untuk pemeriksaan kemampuan berjalan. Kemudian ada work balance scale ini untuk keseimbangan dinamis. Tetapi di dalam work balance scale ini ada banyak sekali item-item tentang dari duduk ke berdiri, koordinasi, dan lain-lain. Kemudian ada functional test, itu ada untuk keseimbangan statis, kemudian indeks Bartel untuk kemampuan fungsional. Seperti yang saya tadi katakan, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, pengukuran yang tepat untuk digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berdiri, itu teman-teman udah mendapatkan kata kuncinya sebenarnya, kemampuan evaluasi ya, pengukurannya apa. Jawabannya juga semua tentang tes pengukuran. Jadi menurut saya tidak baca lagi di Fignet-nya. Ketika teman-teman ingin baca Fignet untuk meyakinkan, itu baca cepat saja. Jadi dalam soal ini teman-teman bisa menjawab 30 sampai 40 detik. Sisanya itu bisa kalian save untuk soal yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 8. Nah, ayo soal nomor 8 ini juga termasuk soal yang bisa bikin salah paham. Oh, ada yang jawab D, ada yang C. Oke, benar. Oke, kita bahas ya. Jadi di soal yang nomor 8 ini adalah lead-nya tadi latihan fungsional yang tepat untuk meningkatkan kemampuan duduk ke berdiri. Kemudian optionnya ada penguatan pada otot-otot ekstremitas, peningkatan ROM, sendi pada ekstremitas kanan, mobilisasi dini untuk miring ke kanan, kemudian ada latihan stabilisasi postural dan stretching. Nah, sebenarnya saya juga kemarin ketika baca soal ini agak ragu. Kenapa latihan fungsional? Karena ketika saya baca Fignet-nya dengan cepat, ini misalnya seorang wanita 68 tahun menjalani rawat inap dirujuk untuk menjalani tindakan fisioterapi. Hasil observasi dan pemeriksaan pasien tersebut mengalami gangguan, tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya sebelah kanan karena stroke 1 bulan yang lalu. Nah, kalimat ini menggerakkan tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya sebelah kanan. Kemudian karena stroke yang dialami itu bikin mengecoh sebenarnya yang kemarin, kayak ini jawabannya apa, orang belum kuat kok ini ya, menurut ini ya kemarin saya baca soal ini kan dia belum kuat nih masih tidak dapat menggerakkan, gimana dia mau latihan fungsional ya, apa jawabannya ini harus meningkatkan dulu kekuatan ototnya gitu. Sedangkan kekuatan ototnya aja nih belum kuat, gimana mau latihan fungsional gitu kan. Nah, itu salah satu soal pengecoh, teman-teman. Jadi kita fokuskan lagi ke lead, latihan fungsional yang tepat untuk meningkatkan kemampuan duduk berdiri adalah, teman-teman jawabannya udah benar,
ketika teman-teman tadi menjawab, bentar saya lihat di komen. Pada jawab D, latihan stabilisasi postural sit to stand. Benar. Karena kenapa? Kenapa jawabannya adalah latihan stabilisasi postural sit to stand? Di sini yang menjadi lead-nya adalah latihan fungsional yang tepat untuk meningkatkan kemampuan duduk ke berdiri. Itu satu. Yang kedua, ketika di sini ada dialami 1 bulan yang lalu nih. Oh, berarti udah 1 bulan ya. Pasti udah memang pasti masih ada kekakuan dan kelemahan. Nah, kita tetap bisa melakukan latihan ini, harus malahan. Jadi misalnya kaki yang kanan, misalnya latihannya itu di depan meja gitu ya. Jadi pasiennya itu bisa kita tahan atau kita tahan penyanggah di bagian tubuh sebelah kanannya yang lemah dengan misalnya kasih tali atau kita fiksasi lah, kita tahan. Maksudnya kita ini supaya uh, settle gitu. Karena kenapa? Ketika kita memberikan pasien ini latihan sit to stand, latihan stabilisasi postural, ini juga kita akan membantu pasien tersebut untuk menstimulus proprioseptifnya. Jadi kan walaupun kita tidak kaki kanannya itu tidak bisa bergerak, tidak dapat menggerakkan bagian tubuh bukan kaki, tubuh sebelah kanan, tapi kita memberikan pengalaman pada tubuhnya bagaimana dia duduk berdiri, bagaimana dia bergerak. Jadi ada ingatan dan menstimulus dari proprioseptifnya. Jadi akan membantu supaya bisa bergerak. Jadi jawabannya udah benar ya. Teman-teman sudah keren, bisa nanti jawab soal untuk soal-soal yang mengecoh-mengecoh seperti ini. Kita lanjut ya, soal nomor 9. B. Terus, ada lagi. B. Ya, pada jawab B ya. Jadi kita lihat di lead-nya lagi, pengukuran kemampuan fungsional. Jadi di sini adalah kemampuan fungsional untuk mengevaluasi kemampuan berjalan. Udah jelas, ini juga bisa langsung teman-teman jawab ketika menemukan soal seperti ini. Kalau misalnya MMSE, itu kan untuk pemeriksaan kognitif. Kemudian ada indeks CAT, itu untuk fungsional. Kemudian SPADI itu Shoulder Pain and Disability Index untuk shoulder. Kemudian QOS itu di lutut. Nah, ini udah jelas dan bisa cepat ya. Kalau menemukan soal-soal seperti ini, jawabannya adalah time up and go test. Dan ini juga biasanya para lansia menggunakan pemeriksaan ini. Untuk tipe-tipe soal ini termasuk harus yang cepat teman-teman jawab ya. Karena ini pasti jawabannya. Kemudian cukup jelas ya. Oke, soal nomor 10. Handling fisioterapis yang tepat. Melakukan fasilitas berjalan pada pasien yang tepat dan aman. Oke. Auditis C.
Oke, jelas ya untuk soal nomor 10 ini. Nah, untuk soal nomor 10 ini, teman-teman bisa, ini jawabannya pada ini semua ya. Oke, udah jelas ya, teman-teman pasti selama 1,5 tahun profesi ini udah benar-benar tahu bagaimana handling dalam apa handling pasien dalam melakukan fasilitas berjalan. Nah, nggak di aksila, di shoulder, apalagi di lutut tuh gimana nanti gitu kan, apalagi di aksila kanan atau kiri. Nah, jawaban yang tepat memang di pelvic bagian iliac crest pasien. Itu jelas ya. Oke, nomor 11. Ini adalah tes kemandirian. Fungsional. Oke. Wih, banyak yang jawab. Oke, dari tadi juga kita memang membahasnya tentang tes-tes ya. Karena tes ini soal-soal berkaitan dengan pemeriksaan itu cukup banyak yang keluar. Waktu UKOM saya kemarin itu soal-soal apa namanya tes pemeriksaan itu cukup banyak yang keluar. Jadi harapannya ketika teman-teman sering membaca, sering mendapatkan contoh-contoh soal tentang pemeriksaan itu sudah di luar kepala. Jadi soal-soal ini yang bisa menjadi poin-poin buat teman-teman. Jadi perbanyak juga tentang tes-tes spesifik juga, tes spesifik dan pemeriksaan. Jadi untuk soal yang ini, objek pemeriksaan dari tes kemandirian itu benar adalah di fungsional. Nah, kenapa? Karena untuk yang poin A itu ada kognisi, itu biasanya kita ada tes kognitif, kemudian mobilitas, kekuatan tungkai bawah dan keseimbangan itu tidak ya. Di sini kan pertanyaannya lead-nya adalah tes tentang kemandirian, berarti berkaitan dengan bagaimana fungsional dari pasien tersebut. Seperti ini juga teman-teman baca cepat Fignet-nya juga tidak menjadi pertimbangan juga. Tidak apa-apa. Nomor 12. Soal-soal yang sering teman-teman ketemui di lapangan, soal maksudnya melakukan asesmen, tetapi malah soal yang seperti ini yang banyak kita abaikan. Yang mana padahal soal seperti ini itu bisa menjadi poin juga untuk teman-teman. Oke. Wah, ada yang jawab palpasi. Oke, ada yang jawab palpasi. Ini yang jawab Mbak. Sudah tundanya aja. Bukan tundanya kok ada langsungnya. Tunda ketinggalan soal. Oke, ini tadi ada yang jawab palpasi ya.
Jadi ini sebenarnya salah satu tadi yang saya bilang, sebenarnya soal yang sering teman-teman maksudnya alami ketika melakukan eh, praktek profesi di selama 1,5 tahun, pasti kita melakukan ini. Tapi soal-soal ini malah yang bikin apa ya, terabaikan dan juga terkecoh. Nah, ini teman-teman baca di lead, apakah jenis pemeriksaan yang tepat pada gejala 2? Kan di lead-nya adalah gejala 2. Nah, kalau soal-soal tadi sebelumnya, ketika teman-teman baca lead, teman-teman udah bisa kayak menemukan option. Ketika teman-teman baca optionnya, itu teman-teman menemukan jawabannya. Tapi ketika ini, soal seperti ini, ketika kita baca lead-nya, terus teman-teman melihat optionnya, oh ternyata kita harus baca fignet-nya. Jadi tidak bisa semua langsung kita ini ya. Kita lihat di fignet-nya, di keterangan soalnya. Seorang laki-laki umur 60 tahun setelah operasi patah tulang femur sepertiga distal kanan didiagnosa dokter trombosis pada tungkai bawah kanan pasca bedah dengan gejala. 1. Tungkai dingin. Tungkai dingin tuh teman-teman bisa tahu dia apa pasien tersebut tungkainya dingin tuh dari apa? Palpasi kan. Maksudnya dipegang kan, disentuh. Kemudian pucat, itu kan inspeksi. Maksudnya kan melihat, oh pasien ini pucat. Maksudnya warna kulitnya, warna warna kulitnya itu kita bisa lihat dia pucat. Itu kan inspeksi. Kemudian uh, kesemutan dan tanda-tanda adanya pembengkakan. Kalau ini kan kesemutan kita tanyakan, terus pembengkakan tungkai kanan itu kita lihat, kita ukur. Udah kita lihat nih, oh ada beda. Kemudian untuk ini kan kita ukur dengan antropometri. Antropometri. Nah, apa jenis pemeriksaan yang tepat pada gejala tersebut? Jadi jawabannya ini adalah inspeksi ya teman-teman. Jadi hati-hati ketika teman-teman menjawab soal-soal soal-soal seperti ini yang sebenarnya bisa teman-teman jawab dengan mudah dan sudah sering kita ketemui, tapi malah keliru jawabannya. Karena ini sayang, karena termasuk soal yang harusnya bisa teman-teman jawab untuk mendapatkan 1 poin gitu. Ini kan pertanyaannya adalah apa jenis pemeriksaan yang tepat pada gejala 2 itu kan dia pucat, berarti dilihat, kita melakukan inspeksi. Jadi coba nanti ini lagi ya yang tadi jawabannya ada antropometri atau menjawab palpasi ya. Kalau palpasi itu kita melakukan apa ya? Memegang, kita melihat palpasi ya. Kemudian kalau antropometri kita mengukur, jadi ada IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, ketuk, terus auskultasi kita mendengarkan dengan stetoskop. Seperti itu ya. Boleh nanti di recall lagi. Kemudian untuk soal nomor 13. Nah, soal 13 ini termasuk soal yang sebenarnya mudah tapi menjebak dan juga banyak biasanya pada pasien-pasien lansia juga seperti ini gitu. B. Mampu menciptakan suasana mental pasien yang baik. Oke. Kenapa Mbak tadi? Kenapa jawabannya B? Mbak siapa ya tadi? Karena bisa dilihat dari pasiennya yang nampak sekali harapannya agar dapat berjalan sendiri. Jadi kita menyiapkan mentalnya, menciptakan suasana mental pasien yang baik. Ya, benar Mbak ya. Jadi ada kata kuncinya juga di tampak, maksudnya kita juga namun tampak sekali harapannya agar dapat berjalan sendiri. Kita jaga, apalagi ini pada pasien lansia ya. Maksudnya pendekatan yang kita berikan juga sangat berpengaruh ya terhadap pasien-pasien lansia.
bagaimana kita merawat atau melakukan terapi kepada pasien lansia, itu kita harus menjaga dari suasana mental pasien yang baik dan positif. Jadi jawabannya ini jelas ya, teman-teman juga menjawab rata-rata mampu menciptakan suasana mental pasien yang baik. Kadang juga ada mungkin yang menjawab tentang untuk reputasi mungkin, nama yang baik. Tapi kan ini kata kunci ada namun harapan ya. Itu juga ini kalimat-kalimat yang bisa mengecoh. Jadi harus tetap teliti dalam menjawab soal walaupun kita ada strategi dalam mengerjakan soal ini mengingat dengan waktu, tapi juga kita harus dituntut untuk teliti. Kemudian ini soal yang nomor 14. Soal nomor 14 ini lebih fokusannya ke muskulo ya, teman-teman. Ya, pasti teman-teman udah banyak hafal di luar kepala karena soal ini juga sering keluar. Maksudnya keluar juga. Oke, jelas ya ini tentang lead-nya hasil pemeriksaan ini hanya soal tambahan buat teman-teman. Spondylolitesis. Jadi jelas hasil pemeriksaan penunjang didapatkan pergeseran. Jadi kata kuncinya ada di pergeseran pada segmen lumbar 4 dan lumbar 5. Oh, masih ada juga. Oke. Ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau terjadi spondylolisis. Nah, gambarnya seperti ini. Itu lisis, ingat belakangnya aja yang lolisis itu ada defect atau fraktur. Nah, terus tadi soal yang tadi itu mengenai pergeseran tulang itu ada lolitesis ya. Seperti ini gambarnya, ini ada pergeseran tulang. Kemudian kalau litis itu ada infeksi ya. Radang misalkan karena penyakit-penyakit infeksi seperti ini TB. Kemudian ada spondylosis. Kalau losis nih, lihat gambarnya tuh. Apa namanya? Facet joint-nya itu menipis. Jadi kalau gambarnya litis dan losis nih. Nah, ini udah cukup jelas. Mungkin teman-teman sudah sering menemukan soal-soal seperti ini. Oke. Jadi gitu teman-teman. Ini ada 14 soal. Ini sebenarnya hanya sharing saja ya teman-teman. Kayak kita belajar recall kembali. Jadi memang soal-soal yang saya berikan ini, yang saya paparkan ini, itu soal-soal yang kemarin pada tahun kemarin itu keluar pada saat saya UKOM, akan tetapi itu termasuk soal-soal yang jarang ketika saya bahas atau bersama teman-teman gitu. Jadi kan sebelum UKOM kemarin itu kan saya kita kan pasti belajar ya, maksudnya belajar sama teman-teman gitu, fokus ke materi-materi. Akan tetapi yang sering dibahas itu lebih ke memang yang kita mungkin yang kita lihat kayak soal-soal muskulo, kayak soal-soalnya OA ataupun neuro. Padahal ada beberapa soal yang sebenarnya bisa kita pahami dengan cepat dan mudah dan itu menjadi poin kita untuk menjawab soal tersebut. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa kembali lagi yang dasar-dasar ya, maksudnya yang dasar-dasar kayak tadi itu benar-benar dipahami dan itu nantinya bisa menjadi poin untuk teman-teman. Nah, untuk terkait fisioterapi geriatri sendiri, memang pada tahun kemarin saya UKOM terkait soal-soal fisioterapi geriatri itu memang presentasinya tuh lebih sedikit daripada soal-soal lainnya ya seperti muskulo, neuro dan lain-lain. Ketika teman-teman sudah lebih memahami, lebih menguasai tentang stase-stase ataupun kasus-kasus entah itu maksudnya muskulo, neuro, kardiopulmo, ya itu ya empat itu ya.
muskulo, neuro, kardio, dan pulmo, 4 stase tersebut yang berhubungan dengan geriatri. Jadi ketika nanti teman-teman sudah paham dulu untuk soal-soal yang di 4 stase tersebut, kasus-kasus pada stase tersebut, nantinya teman-teman akan mudah, akan lebih cepat dan lebih memahami di fisioterapi geriatrinya. Jadi tinggal pendekatannya saja. Kalau kayak tadi misalnya OA, ada pasien OA, di fisioterapi geriatrinya lansianya, berarti kita fokusannya di apa nanti? Meningkatkan kekuatan ototnya atau fleksibilitasnya, atau bisa nanti keseimbangannya. Kalau misalnya di struknya nanti bagaimana koordinasinya, keseimbangannya juga. Jadi ketika teman-teman udah paham nih dengan kasus-kasus pada stase-stase yang lain, contohnya tadi 4 stase, ketika teman-teman menemukan soal geriatri, fisioterapi geriatri, itu tinggal teman-teman masukkan saja dengan pendekatan geriatri yang ada 6 itu ya. Pendekatan geriatri itu ada keseimbangan, koordinasi, ada kekuatan otot, ada fleksibilitas, ada fungsional, seperti itu. Nah, itu akan memudahkan teman-teman. Dan memang contoh soal-soal geriatri itu lebih ke nanti kalimat yang seperti contoh soal yang tadi saya berikan di awal-awal, itu lebih ke penjabaran kayak kalimat-kalimat seperti itu. Bisa untuk menjawab soal fisioterapi geriatri. Semangat gitu ya. Pasti bisa, karena fisioterapi geriatri itu tinggal teman-teman pahami aja kayak pendekatannya seperti apa. Begitu pemaparan materi dari saya. Mungkin nanti ini bisa saya kembalikan ke Pak Anan untuk ada yang mau sharing atau tentang hukum ya, lebih sharing tentang hukum, karena mungkin nanti ini kan lebih ke persiapan hukumnya, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Anan. Ya, terima kasih Kak Rahmi ya udah menyampaikan banyak hal nih terkait dengan trik. Ini Kak Rahmi juga baru lulus ya Mbak ya, baru 2 tahun yang lalu ya. Iya Berarti Pak. nggak lama-lama ini. Jadi Mbak Rahmi ini juga yang kemarin exit exam pertama untuk yang profesi. Tapi ini juga di sini ada beberapa yang dari D3 sama D4 Mbak di sini. Jadinya bukan hanya yang profesi saja di sini, tapi memang lebih banyak yang profesi. Kalau mengingat juga nanti beberapa hari lagi ini jadwalnya D3 D4 untuk ujian, dan nanti biasanya di akhir tahun ini ada profesi yang lebih banyak. Baik, teman-teman silakan jika ada yang ingin ditanyakan sama Kak Rahmi, ini masih fresh banget nih beliau ini. Monggo silakan. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ada? Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya mau nanya dulu Mbak Rahmi. Dulu Mbak Rahmi kalau misalnya membuat kelompok belajar itu sistemnya seperti apa Mbak di lingkungan? Karena kan dulu visioner juga belum ada gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya buat kelompok belajar itu gimana Mbak sistemnya Mbak? Ataupun caranya, cara menggait teman-teman. Karena kan karakter teman-teman juga bervariasi. Ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang mau tapi tidak pernah datang gitu kan. Sharing ya Pak. Jadi waktu angkatan Rahmi itu, menurut Rahmi itu termasuk teman-teman yang semangat belajarnya tinggi. Jadi itu kan angkatan Rahmi itu kita sampai punya kelompok belajar. Itu belajarnya malah satu kelas. Jadi ada kan kelas A dan kelas B. Itu ada anak-anak kelas A dan kelas B. Nah, jadi dari sebelum jauh-jauh itu tuh kita udah sebulan. Jadi kita ada waktu seperti saat ini, sebulan menuju sebelum ke UKOM, kan itu baru selesai dari UKOM ya. Jadi teman-teman itu kita bikin kelompok belajar dan lebih ke kelas. Jadi kemarin itu ada kelas A dan kelas B. Memang ada 1-2 orang yang berinisiatif. Memang harus ada yang teman-teman yang mengajak gitu loh teman-temannya. Karena kalau misalnya tidak ada yang inisiatif ataupun aware sama ini, itu pasti jalannya sendiri dan itu akan menyulitkan. Karena pengalaman Rahmi kemarin itu kita sampai punya
jadwal belajar. Jadi itu ada di kelas tuh misalnya kita ada jadwal belajar. Misalnya kan ketika satu kelas kita nih kumpul di mana? Pak Nan mungkin tahu beberapa dari kita yang sering ke kampus ya. Kita minjam ruangan lab untuk belajar ataupun kadang kita punya udah ini ada yang punya base camp. Jadi misalnya teman kita yang punya kontrakan tuh kita datangi. Jadi itu setiap hari. Nah, sistem belajarnya karena kita kan di rolling nih setiap apa namanya setiap bulan itu di rolling. Nah, misalnya Rahmi dapat di dulu waktu kardio Rahmi dapatnya misalnya di rumah sakit A, tapi di rumah sakit A itu kurang mengenai pembahasan atau tentang kardio. Nah, di kelas tuh ada satu atau beberapa orang itu yang mendapatkan misalnya kardio dia di Muardi. Nah, temen yang satu ini yang mendapatkan misalnya di Muardi atau Karyardi itu mereka kita akan giliran misalnya si A, si B, mereka akan memaparkan materi tentang apa aja yang didapat di Muardi. Oh, pasien tentang penanganan di kardio itu seperti ini, misalnya pulmo ada yang dapat di dungus itu nanti positioning seperti apa. Nah, lebih ke kemarin kita sharing dulu nih. Misalnya satu hari itu kita sharing. Jadi ada jadwal. Hari ini Rahmi ngisi materi tentang apa nih? Oh, tentang pedi. Besok misalnya teman yang ini ngisi materi tentang apa? Tes spesifik. Nanti ini belajar tentang apa? Tentang misalnya apa namanya muskulo. Misalnya teman-teman yang dari RSO tuh kita kumpulin. Teman-teman yang dari RSO itu akan mengisi tentang materi tentang muskulo dan kita akan sharing karena teman-teman yang dari muskulo di rumah sakit lain itu kan kurang ya maksudnya tentang kasus-kasus di RSO yang mungkinnya ada misalnya ada fraktur apa atau SGI atau brain injury sedangkan di rumah sakit lain yang kita tidak temukan gitu. Jadi lebih ke sharing dan harus satu angkatan ini kita harus berjuang bersama karena kan kita mau sama-sama lulus maksudnya itu harus kekompakannya itu harus benar-benar kuat sih Pak. Jadi kita harus benar-benar nih satu angkatan karena kalau mengumpulkan satu angkatan itu ramai dan mungkin akan kesulitan, kita akan bikin kemarin itu jadinya dua kelompok gitu. Jadi bukan maksudnya dua kelompok, nanti misalnya kelompok B kemarin misalnya itu ada Mbak Dini itu misalnya. Mbak Dini di kelas B, itu nanti kita bisa sharing gitu di kelas kemarin kalian belajar apa tes spesifik apa gitu. Nanti sharing di kelompoknya nih, nanti sharing di kelompoknya Rahmi. Dan itu selama 1 bulan menjelang UKM setiap hari maksudnya kita belajar. Nah, ketika udah sharing materi kan itu kita udah dapat terus di minggu selanjutnya kita bahas bedah soal UKOM di sebelumnya dan FYI aja nih ya teman-teman ketika kita baca soal UKOM sebelumnya itu kemarin waktu UKOM Rahmi hampir 70-80% soalnya itu mirip jadi bisa benar-benar mirip gitu jadi teman-teman harus banyak baca soal UKOM dan kita akan terbiasa itu soal UKOM sebelumnya karena kan orang yang bikin maksudnya panitia dalam UKOM itu kan pasti orang-orang yang sama gitu loh dari tiap tahun yang mungkin akan menginikan soalnya nggak jauh-jauh beda. Nah, kemudian setelah Hamin 2 minggu mau menuju UKOM, kita rundown-nya berubah lagi. Kan sebulan tuh. Minggu pertama kita pemaparan materi, minggu kedua kita pembahasan soal-soal UKOM, minggu ketiga mendekati UKOM, kita ini tryout. Jadi kita bikin tryout sendiri. Jadi soal-soal UKOM yang kemarin-kemarin itu kita kumpulkan, ada 1-2 misalnya kita kumpulin, itu kita pakai timer ngerjainnya. Jadi ada di kontrak temen tuh kemarin dikontrakan teman di rumah teman tuh kan kita ngumpul waktu kelompok belajar. Jadi ini kelompok belajar gitu ya. Kita timer. Saya soal nomor 1 nih, kita bareng-bareng nih. Oke, siap-siap ya, ada yang gitu. Soal nomor 1 jawab. Itu udah durasi 1 menit. Tit. Itu kita harus jawab lagi soal selanjutnya. Jadi benar-benar kita simulasi. Buat tryout sendiri itu. Soal Pak, jadi soalnya udah ada nih, soal UKOM yang udah kita bahas. Nah, kita buat simulasi. Simulasinya sendiri berarti itu manual ya?
Itu manual atau Iya, udah jadi ada komputer? timer. Jadi si Ricky itu di dindingnya tuh pasang timer. Jadi dalam Seniat itu durasi ya? satu Iya, iya, menit, iya, oke, oke. Seniat itu. kita jawab gitu, Pak. Baik, oke. Tapi ini agak Emang agak kompak seru gitu. juga sih statementnya tadi bahwa 70% soal soal yang di tryout itu adalah soal yang keluar. Maksudnya itu mirip gitu loh, Pak. Oh, Oh, kan mirip ya, soalnya mirip. misalnya sama. Ya, mirip. Jadi nggak jauh-jauh dari, bukan plek-ketiplek, tapi kayak mirip gitu loh. Oh, makanya ketika kita bedah soal, itu kan kita bedah tuh semuanya. Misalnya jawabannya nanti kemandirian fungsional. Oh, nanti yang keluar di sini itu lebih ke misalnya yang ditanya pemeriksaan apanya. Tapi itu kan apa ya? Ah, Mirip yang udah kita udah di luar kepala gitu, yang maksudnya kita tahu gitu. Tapi memang kalau itu terbiasa sih Pak jadinya, karena udah ketemu soal-soal seperti itu, jadi terbiasa teman-teman. Nah, kemudian 1 minggu setelah menuju UKOM, kita nggak ada ngapa-ngapain, kita nggak belajar. Itu refreshing. Bener-bener kayak 3 minggu pertama itu kita setiap hari sampai malam, itu dari pagi sampai malam. Nah, itu mengajak teman-teman, itu kelompok pertama, kelompok awal-awal tuh masih sedikit tuh, maksudnya masih yang mau gitu ya, yang masih yang mau. Nah, gimana cara mengajak yang nggak mau, maksudnya teman-teman yang maksudnya mereka akan ikut seiring melihat kita belajar, karena mereka nggak mau, teman-teman yang misalnya nggak mau ikut itu akan terpantik, akan misalnya apa namanya, mau ikut gabung gitu, jadinya mereka akan ikut gabung, jadi nanti ya kita sharing lagi gitu. Seperti itu. Jadi emang harus kompak satu ini sih kalau misalnya angkatan, karena ilmu yang misalnya Rahmi dapat ketika di profesi itu keliling itu enggak semua, maksudnya pasti ada yang enggak Rahmi tahu. Jadi misalnya ketika kita ngumpul belajar bareng-bareng sama teman-teman, kita sharing. Oh, enggak gini, kita harus cari lagi nih penanganan frakturnya. Oh, di rumah sakit ini kan kemarin frakturnya gini. Oh, nggak bisa, kita harus ada teman yang misalnya lebih tahu nih dari RSO, Raden, maksudnya karena mereka muskulo memang makanan gitu kan, itu dijelasin lagi. Oh iya Mbak benar Rahmi, gitu. jadi kan tadi ada tryout juga ya yang Mbak Rahmi kerjakan sama teman-teman itu ya. Kalau boleh tahu skornya berapa Mbak waktu tryout Mbak? Kemarin itu memang di awal yang tryout itu kita masih ada belum sampai 50, maksudnya Rahmi itu masih ada dapat, nggak jauh-jauh dari masih 50 60 gitu Pak, 50 apa sih nama, setengah soal. Setengah soal. Target kami itu kami harus bisa menjawab setengah soal dulu. Ah, Dari misal kemarin 50 soal, 25 itu nanti siapa nih yang dapat 25? Maksudnya 26 oke. itu benar-benar dipampang tuh. Baik. Ini kan Jadi jadi seperti karena itu. karena kalau di visioner sekarang kan setiap hari juga kami kasih soal Iya. 20 soal Mbak setiap harinya Mbak. Berarti ya kalau target kayak Mbak Rahmi itu sehari itu minimal bener 10 ya Mbak ya. Iya, benar. Harus Nah, itu punya udah target. ibaratnya udah masuk garis aman ya itu ya. Iya. Tapi jangan jangan juga nanti seterusnya 50 terus gitu ya. Tapi Enggak, ya, harus progres. iya Iya. progres-progres yang lebih baik. Oke, Iya. Em, Mbak Rahmi, ini ada pertanyaan Mbak dari Mbak Amelia. Dapat soal UKOM tahun lalu dapat dari mana Mbak? Jadi kalau kita itu kemarin karena memang sering ikut ini, salah satunya kayak visioner, ya. Terus tuh Emang dulu udah ada ada dulu? teman-temannya, Emang maksudnya udah ada ada dulu? yang apa Pak? Dulu udah ada. Emang Udah visioner Pak, udah ada dulu? angkatan Rami kan udah Pak, pertama Rami online education pertama. Tahun pertama 2020 ya berarti ya? Ya, Rami Oh itu ya Allah, perdana. udah lama ya ternyata ya. Kan kita seangkatan Pak. Wah, oke. Nah sama Bapak kan, sama maksudnya sama Pak Adnan itu kita sering banget Tapi kan sharing itu nggak kan. ada kayak gini kan, nggak ada diskusi gini kan kita? Lebih ke main kuis sih Pak. Kok kuis aja ya berarti ya? Ya, Dulu ya? ya. Terus juga kalau kemarin itu lebih ke materi, jadi memang berkembang sih ya, Pak. Mantap visioner, berkembang Pak, keren. Alhamdulillah. Ininya apa, semakin terstruktur, semakin punya ada goalnya gitu. Apalagi lihat di IG tuh dipampang ya nilai skor UKOM ini segini, itu motivasi loh Pak.
motivasi itu. Wah, aku harus motivasi. Kalau Rahmi motivasi sih, Pak. Kemudian ini ada mbaknya nanya untuk dapat soal UKOM tahun lalu itu bisa dapat mana. Jadi kita nyari aja, ngumpulin kayak soal-soal di misalnya di internet atau ada kemarin dulu sebelum visioner itu ada lab apa ya dari Udayana juga Klavisio. Klavisio gitu. Itu masih ada Apa nggak ya sekarang ya? namanya? Itu ya. Itu nggak tahu Pak, tapi Nggak tahu angkatan ya. kita dulu banyak yang ikut kayak gitu. Ah, Iya, nggak tahu kalau sekarang. Ya, itu soal-soal gitu. Jadi emang soal-soal UKOM dari tahun-tahun lalu itu banyak kok. Misalnya kayak media-media di apa namanya di internet ataupun di YouTube itu kita kumpulin gitu soal-soalnya. Emang harus ada satu dua orang. Emang di angkatan kita tuh yang rajin ngumpulin soal tuh kayak Mbak Dini gitu ya. Nanti kita sharing gitu. ini Mbak Dini udah bulan lalu ngisi di sini. Tentu. Iya. Jadi memang harus kerjasama sih, nggak bisa belajar sendiri. Maksudnya kalau Rahmi sendiri hari misalnya dari pagi sampai sore itu bareng teman-teman, nanti ketika malam atau subuh itu nge-recall lagi. Jadi memang harus kita sendiri lagi karena kalau yang sendiri itu kayak untuk apa ya ngehafalin atau pemahaman. Tapi kalau yang bersama teman-teman Ngafal soal atau gimana? apa Pak? Menghafal soal. Jadi kayak ngafal tes spesifiknya atau ngapal apa namanya pemeriksaan. Jadi itu kan sendiri nggak bisa yang sama teman-teman. Ya, Kalau baik. sama Berarti teman-teman ini kita ya lebih Mbak Rahmi sharing. ya. Berarti tadi kan Mbak Rahmi mengatakan 70%-an soal yang didapat ini sebenarnya itu hampir serupa dengan yang didapat sebenarnya ya sebenarnya. Nah kan berarti ini kembali lagi kepada kita gitu ya. Kembali lagi pada kita bagaimana kita menyikapi dari soal-soal yang sudah ada untuk kita kerjakan lagi dan untuk kita pahami lagi buat tim ya, buat tim Iya, untuk mengerjakan itu. Jadi ya bener nih teman-teman, kalau misalnya ada temannya juga yang ikut visioner kan dapat soal kan, ya monggo iya, silakan screenshot kalau misalnya berkenan atau dapat soal dari tempat lain itu didiskusikan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di awal, ayo buat kelompok belajar. Jadi jangan berharap bahwa di visioner nanti ikut visioner nanti lulus enggak seperti itu ya Mbak iya, ya sistemnya. iya. Nah, oke, begitu. Mungkin ada Mbak yang mau disampaikan di teman-teman yang lain di sini kepada adik-adiknya yang mau UKOM dalam waktu singkat ini. Sebentar lagi ya hukumnya ya Pak. Betul. Stop. Tapi kalau ke profesi beda-beda. Ini yang baru minggu lalu Poltekkes. Iya, Poltekkes Surakarta. Lalu 2 minggu atau 1 minggu lagi, lupa saya. Itu D3 atau D3 dan D4, fisioterapi. Kalau profesi itu, yaitu profesi kan menyesuaikan dengan kampusnya masing-masing. Jadi berbeda-beda. Gitu. iya. Oke. Tadi seperti yang Rahmi bilang di awal kalau ketika teman-teman mau UKOM ini pastikan persiapannya itu sudah benar-benar matang. Jadi memang kita tidak bisa ujuk-ujuk UKOM langsung jawab soal. Jadi memang banyak proses yang harus kita lewati. Jadi ketika mau menuju UKOM tuh kita harus mengukur diri kita, maksudnya oh sebulan ini kita udah belajar 10%. Nanti minggu ke depan udah 20%. Jadi kita emang harus punya target. Karena kalau nggak target itu susah ya. Jadi memang harus di-prep seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar dari sekarang, teman-teman udah punya planning-planning ke depan belajarnya seperti apa, insya Allah nanti di hari H itu teman-teman tinggal persiapkan fisik dan mentalnya saja lagi. Tinggal jawab. Oh, apalagi kalau udah sering belajar dan kebiasaan dengan baca soal, teman-teman akan familiar dengan soal-soal tersebut. Jadi udah nggak yang, aduh ini nanti gimana ya, aduh, oh aku kalau udah teman-teman udah familiar dengan soal tersebut, udah di depan laptop nih, depan komputer UKOM, oh soal ini saya asing ini, oh, oke nih, oh ini udah tahu ini, udah familiar, itu kita akan lebih enjoy. Apa ya? 1 sampai 10 kemarin kalau Rami 1 sampai 5 soal 1 sampai 50 itu emang masih kita kayak deg-degan keringat dingin atau apa. Tapi ketika udah masuk ke soal selanjutnya itu kita udah lebih enjoy kok. Jadi percaya pada diri sendiri,
ketika ingin percaya pada diri sendiri, ya kita juga harus mempersiapkan dengan matang seperti itu. Amunisinya, strateginya. Kita nggak bisa berperang dengan tangan kosong, mati nanti kita kan. Jadi kita harus benar-benar persiapkan itu dengan matang, dan nantinya hasil akan ini proses. Nanti di lain-lain itu masalah teknis ya. Misalnya kemarin ada teman-teman yang tiba-tiba udah ngerjain, komputernya mati atau nggak kesambung, nggak ke connect, itu nanti pasti ada solusinya. Jadi pasti nanti akan dibantu gitu. Tetap tenang, tetap fokus. Kita nanti pasti ada solusinya. Yang penting ketika masuk, teman-teman udah fisik, jaga fisik, benar-benar fisik itu harus betul-betul dijaga. Karena itu akan mempengaruhi fokus dan konsentrasi kita dalam mengerjakan soal. Yang dibutuhkan nanti ketika kita menjawab soal hukum adalah fokus dan konsentrasi, bukan lagi tentang hal-hal lain. Pokoknya kalau teman-teman udah fokus, udah konsentrasi, fisiknya siap, mentalnya oke, ya insya Allah akan bisa menjawab soal hukum seperti itu. Jadi jangan jadi momok kalau kita aduh aku nanti hukum kayak mana, itu kita udah kalah dulu, maksudnya udah down dulu. Jadi malah harus persiapkan, boleh percaya diri tapi itu harus diiringi dengan persiapan-persiapannya matang seperti itu. Semangat berjuang, semoga mendapatkan hasil yang terbaik pastinya, dan semoga lulus semuanya ya 100%. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rahmi. Ini luar biasa nih penyampaiannya. Jadi ternyata bukan hanya persiapan dari materi saja, tapi juga mental, lalu fisik ya. Mental tadi kalau misalnya ya deg-degan itu tuh menghancurkan segalanya loh. Ya, Benar. dengan meningkatnya simpatis daripada parasimpatis itu dapat menghancurkan segalanya. Lalu juga berdoa ya, berdoa. Iya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sana nantinya, permasalahan teknis, mati lampu, komputer error, mouse rusak, keyboard nggak bisa dipakai, layar mati, itu bisa saja terjadi, gitu ya. Terus tadi apa lagi Mbak ya? Fisik ya. Iya. Jadi jaga fisik 1 minggu terakhir kalau Mbak Rahmi ini liburan. Iya, tenangkan diri. Menenangkan diri. Kalau saya baru 3 hari sebelum UKOM Mbak baru bisa menenangkan diri. Deg-degannya luar biasa waktu itu. Itu hal yang wajar. Beneran. Tipe Mungkin setelah ini punya kalian ya strategi masing-masing ya Pak. Oke, strategi masing-masing ya. Jadi tadi kalau strategi Mbak Rahmi buat kelompok belajar. Kalau bisa kelompok belajar sebesar-besarnya Mbak ya. Karena kan semakin besar kelompok belajar, semakin banyak soal yang didapat, bener kan? Iya, sharingnya juga. Jangan hanya di visioner. Kalau bisa ikut juga di kelompok belajar yang lain ataupun tryout yang lain ya. Kalau tadi Mbak Rahmi juga mencontohkan bukan hanya di visioner tapi juga ada kelompok belajar lain. Monggo itu diikutin, itu dimasukin. Jadi jangan hanya mengandalkan di sini saja gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rahmi. Selamat kembali melakukan aktivitas. Teman-teman yang lain juga selamat kembali melakukan aktivitas. Selamat malam Selasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.